dulu. Nah, dah. Jadi kalau kalian download langsung dari dari website DJP, bentuknya dalam bentuk zip seperti ini. Jadi harus kita ekstrak dulu. Jadi ekstraknya gampang, tinggal klik kanan, ekstrak here, atau kalau misalkan kalian mau buka juga bisa, mau diekstrak kemana. Kalau saya biasanya tinggal saya ekstrak here aja. Ekstrak here, nanti satu folder muncul di sini. Nah, ini foldernya, kita buka. Nah, isinya setup dan support. Nah, support ini ada skema impor. Ini kayak tarif update terbaru ya. Kan PP23 kan juga berkaitan dengan impor. Kemudian satu lagi database kosong. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai database kosong, adanya di sini. Nah, yang kemarin clue UTS saya kan ada tulisan di soalnya gunakan database kosong di foldernya. Jadi sebenarnya kalian tinggal pasang database kosong yang ada di folder PPH21. Jadi di PPH21 itu kan ada folder database. Nah, di database itu yang kita pakai. Nah, dalam database itu ada folder database kosong. Jadi sebenarnya kalian tinggal buka itu aja atau tinggal copy paste. Sedangkan kalau ini database kosongnya ada di file installernya. Jadi di file installernya tadi ada setup sama support. Support isinya database kosong sama skema impor yang terbaru. Jadi kalau kalian mau bikin database atau nanti ngerjain soal lagi pakai database kosong ini bisa. Jadi nggak usah uninstall, terus install itu kan butuh waktu. Makanya pakai database kosong ini juga udah bisa misalnya gitu, tinggal copy paste seperti itu. Kemudian kita setup. Ini seperti biasa sebenarnya setupnya. Mungkin kalau ada pertanyaan mengenai kemarin PP21 ngerjain UTS-nya gimana, atau nanti ada pertanyaan di program PP23 ini langsung biasa ya, langsung WhatsApp aja biar bisa langsung dijawab pertanyaannya. Kemarin juga saya ada beberapa mahasiswa yang langsung japri ke saya mengenai beberapa kesulitan. Sebenarnya kesulitannya kayak kesulitan software yang harus install ulang, yang error sendiri, atau kadang database-nya nggak keluar. Itu bisa langsung saya jawab kemarin ya. Cuman kayak nggak menghambat secara semuanya bisa diatasi gitu maksudnya kemarin soal UTS-nya. Terus ada yang tanya nanti UTS-nya di-share nggak? Nanti ya pasti saya share. Kalau kalian mau nanti saya share hasil nilai UTS-nya. Dan saya masih belum tahu hasilnya, soalnya saya belum sempat megang, mungkin baru besok pagi saya mulai ngerjain hasil dari kalian semua. Nah, jadi kita pencet setup, ya kita ya kayak biasa, kita next aja udah. Next aja. Nah, installnya kemana? Program files DJP SPT 2326. Nanti kalian nanti installnya ke sini. Bisa diganti juga, terserah kalian, cuman kita ikut default-nya aja. Next, database-nya juga sama, kita ngikut default. Udah, install. Kita tungguin. Jadi kan kayak install software biasa aja. Jadi kalau yang udah terbiasa, kemarin juga udah coba-coba, ya caranya sama sebenarnya. Install Net Framework juga sama seperti ini, install CR Report juga sama. Nah, jadi secara nggak langsung kalian ya mau nggak mau terpaksa harus coba seperti ini kan. Jadi bisa buat menambah skill baru. Oke. Ini record-nya masih jalan. Finish. Ada. Programnya udah keinstall di komputer kita. Coba kita lihat. Ada shortcut-nya nggak ada. Ternyata nggak ada shortcut-nya. Mau nggak mau kita harus cari di program files, DJP, PPH23. Nah ini, PPH23. Nah, pakainya yang ini ya. SPT PPH Masa 23. Saya send desktop dulu. Biar shortcut-nya, nah ini. Shortcut-nya langsung
bisa kita jalanin dari desktop. Nah, kalau udah keinstall kayak gini, installernya bisa kita hapus aman. Oke. Ada pertanyaan? Ini sama kayak kemarin ya. Tinggal kita buka aplikasinya. Nah, berbeda dikit dari yang seperti kemarin. Nah, ini ada pilihan beberapa database. Kita pakai yang nomor 4 aja. Yang standar bawaan dari si DJP-nya, yang lokasinya ada di sini. Bentar di PP23, terus kemudian di database. Nah, ini. Jadi sebenarnya waktu kita pilih database yang ini, yang nomor 4 ini, artinya kita milih database yang ini. Kita ngubah atau kita ngebuka database yang ini. Makanya kita buka yang nomor 4 aja, yang biasa. Kita klik OK. Oh, seperti biasa, ada username sama password. Nah, username passwordnya kayak kemarin. Administrator. Passwordnya 1, 2, 3. Dah. Buka seperti ini. Wah, ini sepertinya saya. Gambar dulu ya, Ran. Ini HP. Pakai database saya yang lama. Sebentar, saya keluarin dulu. Saya pasang dulu database kosongnya. Oh iya, database kosongnya tadi ada di file zip. Ntar saya download dulu ya. Saya stop share dulu. Saya mau download dulu sebentar. Ternyata tadi dia membuka database saya yang lama. Kita pakai database kosong dulu. Sebentar. Kalau pertanyaan langsung WhatsApp ya. Bentar saya mau nimpa database. Jadi database yang ini ternyata sudah dipakai. Database-nya sudah dipakai, jadi saya timpa dulu database yang tadi pakai database kosong yang ada di file installernya ya. Kenapa dia masih pakai database saya yang lama ya? Sebentar. Oke, nggak masalah. Nanti saya otak-atik dulu. Yang penting kalian bisa ngecek dulu caranya gimana. Nah, ini kelihatannya saya masih pakai database saya yang lama, belum saya setting. Jadi
setelah kalian masuk ke programnya, pilih yang nomor 4. Oke. Nah, nanti ada administrator seperti biasa, kemudian passwordnya 123. Nah, kemudian kalian pertama adalah setting profil wajib pajak. Jadi begitu kayak seperti aplikasi yang kemarin, profil wajib pajak langsung muncul untuk setting awal ya, setting awal di program ini. Nah, jadi kalian isi NPWP, nama wajib pajak, alamat segala macam, sama kayak kemarin ya. Kemudian nanti ada NPWP pendandatangan sama NPWP kuasa yang kemarin saya sudah jelasin. Nah, penandatangan SPT-nya juga bisa dibedain atau bisa disamain, terserah. Yang penting ini kita samain aja NPWP penandatangan sama NPWP yang ada di bawah ini. Nah, sama kan? Nah, jadi kalian coba masukin profilnya sama seperti kemarin. Profilnya kalian masukin. Nah, nanti kalau sudah bisa di-save atau di-update. Kalau di sini di-update ya. Nah, kemudian coba kemarin ada yang menanyakan kalau misalnya kalian pindah KPP. Nah, ini input kode KPP baru. Nah, kode KPP baru tuh yang kode yang 502 ini. Kodenya bisa kita lihat ada di referensi daftar KPP. Nah, ini. Nah, kadang kalau misalnya dia ada KPP yang yang NPWP-nya salah, berarti ini KPP-nya ya nggak masuk di database. Ini kan KPP-nya 502 nih tadi punya kita. KPP Pratama Pekalongan. Makanya di sini 502 ini adalah kode KPP. Jadi kalau misalnya kalian masukkan NPWP terus kode yang 502 ini nggak ada di list database, yang pasti dia error. Nah, ini sebenarnya caranya sama seperti kayak kemarin. Masukin profil dari perusahaan kita. Masukin NPWP penandatangan yang atas sama yang bawah kita samain. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sama kayak kemarin ya, langkahnya persis. Nah, setelah itu, setelah selesai kita ubah profil semuanya, kalau ada update-update, kalau misalnya mau ada diedit boleh, klik ubah. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan masuk ke referensi dan masuk ke lawan transaksi. Nah, ini saya udah masukin ada 4. Sama metodenya kayak kemarin. Kita klik tambah. Saya ulang lagi ya, utilities, referensi, lawan transaksi. Nah, ini saya udah masukin 4, coba saya masukin lagi. Kita klik nomor NPWP, nama, perusahaan, alamat, kantor, kode pos, sama telepon. Nah, jadi yang membedakan antara 21 dan 23, kalau di perusahaan saya ya, kalau secara praktiknya juga sebenarnya sama, kalau ini kan kita berbicara mengenai pemotongan PPh supplier kita. Nah, yang membedakan antara 21 dan 23 adalah kalau lawan transaksi kita merupakan perusahaan atau CV atau perkumpulan, kalau ada perkumpulan, habis ini ada yayasan nih, di sini ada yayasan, ada PT, ada CV. Nah, lawan transaksi kita itu ada tadi berupa bentuknya badan hukum ya, badan hukum yang ada SIUP-nya, yang ada izin domisilinya, TDP, segala macam. Nah, itu masuknya ke PPh 23. Jadi pokoknya kalau yang berhubungan dengan perusahaan yang ada jasa,
itu masuk ke PPh 23. Nah, masuk ke sini, ke PPh 23 ini. Sedangkan kalau lawan transaksi kita merupakan personal atau perorangan, dia ngasih NPWP kita perorangan, nah berarti dia kena PPh 21. Gitu. Nah, implikasinya apa? Kalau dia lawan transaksi kita PPh 21, nah mau nggak mau, dia harus ngikutin lapisan tarif yang berlaku. Misal, kemarin sih Pak Wahyu, PP 21 ya, kita mau ngomongin PP 21 dulu. Pak Wahyu, DPP, pendapatannya dia 1 juta, DPP pajaknya dia adalah 500.000. Nah, itu transaksi pertama 1 juta, kemudian nanti transaksi kedua berapa, transaksi ketiga berapa, transaksi keempat berapa gitu ya, selama 1 tahun, selama saya 2020. Nah, nanti kalau misalnya DPP-nya dia sudah lebih dari lapisan pertama PP 21 itu berapa? 50 juta. Nah, misalnya DPP-nya dia di tahun 2020 lebih dari lapisan pertama PP 21 atau lebih dari 50 juta, maka tarifnya akan naik. Jadi yang 50 juta dia kena tarif 5%. Nah, lebih dari itu dia kena tarif berapa? Setelah 5%? Berapa? Tarifnya di atas 50 juta, tarifnya adalah 15%. Nah, jadi kalau MPP 21, dia tarif berlapisnya tetap kena gitu. Jadi jangan anggap kalau PP 21 fix gitu kan, fix 5% aja. Ternyata enggak, dia kalau PP 21 harus ngikutin lapisan tarif yang berdasarkan pasal 17 itu, pasal 17 PPh pasal 17. Peraturan PPh pasal 17. Jadi yang di atas 50 juta, kalau dia DPP-nya udah di atas 50 juta, dia akan kena tarif selanjutnya 15%. Gitu ya. Nah, jadi itu yang PP 21. Dia kalau misalnya DPP-nya sudah lewat lapis kedua, tarifnya beda. Nah, tapi kalau yang PP 23 ini, dia adalah perusahaan. Jadi, mau berapapun pendapatannya dia tarifnya akan fix, yaitu biasanya kalau yang jasa biasa ya, kalau yang jasa biasa dia adalah tarifnya 2%. Kalau yang jasa biasa tarifnya 2%, yang punya NPWP, kalau nggak punya NPWP tarifnya 4%. Cuman kalau namanya perusahaan, kita kan nggak punya NPWP ya. Di sini tarifnya biasanya adalah 2% untuk perusahaan, atau untuk yayasan, atau perkumpulan. Misalnya kalau ada apa namanya badan hukumnya perkumpulan. Nah, makanya referensi lawan transaksi kita ini di sini kita masukin merupakan nama PT. Nah, ini saya lihat ini kan. Nah, jadi untuk lawan transaksi PP 23 ini merupakan nama PT. Makanya saya masukin nama PT, kemudian kita masukin apa satu lagi ya. Ini kan ada 4, saya masukin satu lagi 5. Bentar saya cari contoh NPWP-nya dulu. Dan seperti biasa karena ini sistemnya masih offline, jadi sistemnya ya nggak masalah. Kalian mau pakai NPWP siapa, nama siapa, nggak ada masalah. Makanya kemarin saya bilang, untuk data yang ada di soal, masukin semua, kalau selain itu bisa bebas. Makanya bebas ya, terserah mau kasih alamat di mana, nomor telepon di mana, atau nomor KTP-nya ya, NIK-nya ya. Nomor NIK-nya kasih 0 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan dia adalah yang di soal dimasukin kayak input ke sistem aplikasinya semua. Makanya ini saya masukin nomor NPWP, nomor NPWP siapa aja nggak masalah, asal nanti kita masukin di sini adalah nama perusahaan ya. Jadi ini kita masukin nama perusahaan. Apa aja boleh.
Nih, udah saya masukin, saya ketemu satu. Saya masukin NPWP 1 biji ya, buat contoh. 3, 1, 5, 9, 6, 3, 2, 3, 9, 4, 2, 4, 0, 0, 0. Nah, ini kita bikin nama PT. Yayasan udah, CV sudah. Nah, ini ada misalnya perkumpulan bola basket Warrior. Ini Kampung Sumur. Nah, ini udah. Ini ada nih perkumpulan bola basket Warrior, ada di kantor saya, ada. Dia jadi kayak ngajar sekolah basket. Namanya dia perkumpulan bola basket Warrior, NPWP-nya ada. Kalau sudah kita simpan. Oh, tidak valid, kita ganti lagi. Kasih ganti 502 aja. Kalau tidak valid. Kalau tidak valid, kita ganti aja yang lain. Cari lagi. Lima, 4, 7, 1, 6, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 0. Nah, data telah berhasil disimpan. Akan mau dibikin akun baru? Tidak. Nah, jadi kita udah sampai ada 5. Jadi kalian masukin 5 referensi di program ini. Jadi kita bikin 5 dulu kayak kemarin. Jadi caranya sama kan sebenarnya. Jadi kalian bisa langsung cepat ngerjainnya. Sama, persis banget sama. Kalau sudah, kita keluar. Nah, jadi kita tadi sudah input profil wajib pajak. Ini, kalau mau diubah, bisa diubah. Atau penandatangannya juga, kalau mau dibedain juga boleh dibedain. Kalau sama juga boleh. Kemudian referensi, lawan transaksi, kita isi 5 nama ya. Setelah 5 nama sudah keluar, nah kalian bisa ngeliat lagi nih. Setting tarif bisa ngeliat nih. Nah, ini sebenarnya jasanya ada banyak ya. Pasal 26 segala macam nih, kalau pasal 26 tuh untuk penghasilan luar negeri ya. Untuk lawan transaksinya yang warga negara asing atau institusi asing. Kalau 23 yang institusi dalam negeri. Nah, ini rata-rata sewa 2%. Terus jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, lain-lain. Nah, ini listnya ada di sini semua. Sebenarnya listnya ada banyak. Yang terbaru ya. Yang terbaru ada banyak. Saya ada di komputer satunya lagi sih. Jadi list referensi untuk PPh 23 ini cuma sampai berapa nih? 28. Kalau yang di list yang saya kerjain sehari-hari bisa sampai 60-an. Nah, ini makanya. Terus ada satu lagi update terbaru, yaitu ini masih pakai sistem offline. Hitungannya kan sistem offline ya. Jadi kita pakai ESPT program ini, kemudian kita bikin dulu bukti potong, laporan, segala macam. Nah, ini hitungannya masih offline. Nah, kalau yang sistem terbaru, untuk PPh 23 ini udah ada yang sistemnya online. Nah, sistemnya online ini, kita inputnya dari DJP online. Di DJP online ini, kalau yang PPh 23 terbaru ya, dia sistemnya pakai file CSV. Sebenarnya file CSV-nya juga sebenarnya sama sebenarnya ya. Output-nya hampir sama kayak output dari file CSV yang dari program, cuman dia ada sedikit modifikasi. Nah, PPh 23 yang saya kerjakan di perusahaan saya, ini sekarang udah pakai sistem online. Jadi bentuknya kayak
faktur pajak. Jadi di situ ada kayak barcode-nya gitu ya. Nah, sistemnya udah online kalau yang baru ya, kalau yang baru. Cuman kalau di kantor saya cuman bikin data mentahnya aja, nggak bikin upload. Maksudnya saya nggak upload apa namanya data mentahnya itu, terus bikin apa namanya bikin bukti potongnya seperti apa, generate bukti potongnya seperti apa. Saya nggak ada dikasih akses. Soalnya itu sistemnya terpusat ya kan. Saya masih kerja di cabang Semarang Agung. Nah itu sistem pelaporan terpusat. Jadi sistem PPh 23-nya ini di kantor saya sudah terpusat. Udah PPh 23 online, e-book pot keluarannya nanti. Nah itu saya nggak bisa ngasih apa namanya, nggak bisa ngasih materi mengenai e-book pot online itu karena saya nggak dikasih aksesnya. Mungkin kalau saya dikasih aksesnya, saya kasih tahu materinya. Cuman karena ini saya nggak punya aksesnya, makanya saya masih pakai yang lama. Dan sebagian besar juga masih pakai yang lama karena cuman beberapa perusahaan tertentu yang masih pakai yang sudah pakai e-book pot. Cuman ada berapa perusahaan ya di seluruh Indonesia ya maksudnya yang udah pakai online bukti potong 23 cuman ada 20 perusahaan atau ada 30 perusahaan gitu. Itu yang skala besar ya. Jadi kalau untuk yang skala-skala kecil, perusahaan masih pakai yang sistem PP23 aplikasi ini atau masih pakai sistem offline. Makanya secara garis besar sistem offline ini masih dipakai untuk PP23 sama seperti PP21 kemarin. PP21 masih belum ada e-book pot online-nya, masih pakai sistem offline kayak pakai aplikasi kemarin. PP23 juga sama. Sebagian besar masih pakai PP23 yang sistem offline ini pakai aplikasi ini. Jadi yang online masih cuma beberapa doang gitu. Nanti saya kasih contoh cara lapornya, terus nanti saya kasih contoh minggu depan ya, saya kasih contoh hasil book pot-nya, e-book pot, dipotong elektronik, bentuknya kayak faktur pajak, e-faktur. Nah, di referensinya, yang sistemnya udah online, referensinya ada banyak banget. Ini cuma ada berapa? 28. Nah, ini sebenarnya bisa kita tambah nih untuk jasanya. Nah, jasanya bisa kita tambah sampai banyak gitu. Ini sebenarnya nggak update, bisa update sendiri sebenarnya. Kalian bisa update sendiri sesuai dengan PPh yang berlaku ya. Nah, makanya nanti kalian minggu depan saya kasih contoh mengenai e-book cara saya kerjain di perusahaan saya sebenarnya gitu. Ini untuk materi kita masih pakai PP23 aplikasi offline ini, aplikasi PP23 ini. Jadi nanti mengenai e-book pot itu nanti minggu depan buat pengetahuan tambahan dan apa namanya. Jadi kalian bisa ngerti sistemnya seperti apa. Kalian kan kemarin udah ngeliat cara bikin CSV gimana kan, atau kalian udah pernah ngeliat CSV itu dalamnya seperti apa. Nanti minggu depan saya kasih apa namanya yang mengenai PP23 yang sudah elektronik, udah e-book pot. Ini kita untuk materinya setelah UTS ini masih pakai PPh23 aplikasi ini. Nah, tadi setting tarif kita bisa kita edit. Sini kalau mau diubah, kalau mau dicetak juga bisa, mau dicetak boleh buat referensi ini. Mau dicetak boleh. Bisa diedit juga sesuai dengan update terbaru ya. Kemudian ada plugin di referensi ini. Nah, nanti ada impor data, ada ekspor data. Nah, nanti kalian kalau impor ekspor ada di sini ya sistemnya ya. Nanti kita nyampe situ nanti di akhir-akhir. Nah, jadi kita lawan transaksi sama setting nomor bukti potong bisa kita setting. Nah, ini nomornya bisa kita ganti. Misalnya apa gitu, terserah kita.
formatnya terserah kita, karena ini merupakan kewenangan dari perusahaan nomor bukti potongnya. Disesuaikan aja, misalnya ini kan 2020 nih. Kita misalnya mau lapor bulan 4. PT mau lapor bulan 5, bukti potong BP misalnya 2020. Nah, ini kita mulai dari nomor 1 misalnya. Nah, ini. Bukti potong terserah, ini namanya apa, misalnya nama PT kita, PT ABC atau apa. Ini misalnya V itu bulan, PP itu bukti potong, ini tahun 2020. Ini terserah format penomoran suratnya seperti apa. Masing-masing perusahaan beda-beda, terserah mau isi seperti apa. Kemudian kalau sudah kita simpan. Nah, nanti waktu kita bikin bukti potong, kita akan mulai dari nomor 1. Oke, kalau sudah keluar, lawan transaksi, nomor bukti potong, daftar KPP juga bisa dilihat di sini. Kemudian setting tarif, tadi juga sudah saya coba buka ya. Bisa dilihat sendiri. Export report nanti kita pelajari. Oke, sesi 1 udah mau habis, 1 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, WhatsApp atau di chat. Ini saya putusin dulu sebentar, nanti kita masuk lagi. Kode room-nya sama, kode password-nya juga sama. Ini sekarang Zoom-nya udah saya update tadi, kelihatannya setiap room harus dikasih password. Kalau yang sebelum update kemarin, room-nya kan nggak dikasih password. Saya juga lupa nih, saya screenshot dulu daripada nanti lupa. Saya stop share dulu. Partisipan.